Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Yuda Kumala. Saya di sini akan membahas tentang analisis varians multivarians atau MANOVA. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu menjelaskan sedikit apa itu metode atau analisis MANOVA itu sendiri. Analisis statistika multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Analisis statistika multivariat digunakan dalam menganalisis lebih dari satu variabel dependen untuk mengetahui apakah rata-rata kelompok berbeda secara signifikan, di mana variabel dependennya bertipe matrik dan variabel independennya bertipe non-matrik adalah multivariate analysis variance MANOVA. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu masalah yang akan dibahas yaitu kemampuan siswa dalam menguasai mata pelajaran matematika dilihat dari nilai kognitif, nilai efektif, dan tingkat kecerdasan IQ. Data terdiri dari dua variabel terikat, yaitu Y1 nilai kognitif dan Y2 nilai efektif, dan variabel bebasnya yaitu X tingkat kecerdasan IQ. Berikut data yang digunakan dalam analis MANOVA yang terdiri data nilai kognitif dan nilai efektif siswa dengan tingkat kecerdasan IQ siswa. Di dalam variabel bebasnya X itu memiliki beberapa level. Level pertama, siswa yang memiliki tingkat kecerdasan kurang dari 100, level kedua kurang dari 125, level 3 kurang dari 150, dan level 4 lebih dari 150. Selanjutnya di sini ada data Y1, Y2, dan X, datanya dalam Excel. Di sini terdapat 60 data. Kita copy semua, kemudian kita salin di SPSS. Nah, data sudah keluar, kemudian kita klik variabel view. Kita beri nama variabel pertama yaitu nilai kognitif. Desimalnya saya nolin ya. Nilai efektif dan IQ. Di sini saya beri label nilai kognitif Y1, nilai efektif Y2, dan IQ X. Selanjutnya kita measure datanya. Nilai kognitif yaitu nominal, nilai efektif yaitu scale, dan IQ nominal. Kemudian kita value di IQ karena tadi terdapat beberapa kriteria atau level. Kita klik di value 1, labelnya itu level 1, value 2, level 2, value 3, level 3, dan terakhir value 4, level 4. Kita add, kemudian kita open. Selanjutnya kita buka lagi data view, kemudian kita mau melakukan analisis, yaitu pertama kita klik analyze general linear model, kita pilih yang multivariat, kemudian kita masukkan nilai Y1 kognitif, nilai Y2 efektif ke dalam dependent variable, kemudian X tingkat kecerdasan IQ kita pindah di X faktor. Setelah itu kita klik model, kita di spesifik model kita pilih kostum, kemudian pindahkan faktor dan covariance ke dalam model. Selanjutnya continue. Setelah itu klik post hoc, pindahkan IQ faktor ke post hoc test 4, kemudian pilih Bensoroni dan James Howell, kemudian continue.
Selanjutnya pilih option, kita masukkan faktor and faktor IQ ke dalam display means for, kemudian kita pilih descriptive statistic, observed power, dan homogeneity test. Selanjutnya kita continue, kemudian oke, dan akan muncul output semacam ini. Statistik multivariat analisis faktor menggunakan SPSS. Sebelum menuju ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih analisis faktor. Analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel latin atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Nah, di sini ada contohnya. Diduga ada 5 variabel bebas yang mengaruhi variabel bebas nilai ujian matematika siswa kelas 6 SD. Sampel siswa yang diambil adalah 17 orang dari 75 siswa. Variabel tak bebasnya adalah Y nilai UAS matematika siswa kelas 6 SD. Dan kelima variabel bebasnya yaitu X1 rata-rata lama belajar, X2 konsumsi susu, X3 rata-rata lama tidur, X4 rata-rata jumlah buku, dan X5 jarak rumah ke sekolah. Berikut ini adalah tabel yang menyediakan data dari 17 siswa. Di sini terdapat data, kemudian kita copy ke dalam software SPSS, kemudian kita buka variabel view-nya. Kita ganti nama yang X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian labelnya yang X pertama lama belajar, X2 konsumsi susu setiap hari, yang X3 lama tidur, X4 rata buku yang dibaca, dan X5 jarak rumah ke sekolah. Selanjutnya kita buka data view, kita melakukan klik analyze, dimension reduction, kita pilih faktor, kemudian kita masukkan semua variabelnya ke dalam kotak variables, kemudian kita klik deskriptif, kita pilih KMO dan anti image, kemudian kita continue. Sedangkan kita buka rotation, kita klik square mark, kemudian kita continue, kemudian kita klik score,
kita pilih save as variable. Kemudian kita continue. Setelah itu kita oke. Nah, akan keluar output semacam ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang analisis cluster dengan metode K-means cluster. Seperti biasa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Analisis cluster adalah suatu kelas teknik yang digunakan untuk mengklasifikasi objek ke dalam kelompok yang relatif homogen yang disebut cluster. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap objek bersifat mutually eksklusif, artinya setiap objek hanya masuk ke dalam satu klaster saja tanpa terjadi tumpang tindih di masing-masing klaster. Dan di sini ada latihan. Seorang manajer riset Departemen Store A mengadakan survei yang bertujuan mengetahui segmentasi pengunjung mall berdasarkan pelayanan yang selama ini telah dilakukan. Pelayanan ini meliputi kepuasan, kenyamanan, kelengkapan fasilitas mall, kelengkapan toko-toko yang disediakan, pelayanan staf karyawan, tingkat kualitas produk, kecocokan harga yang ada di departemen. Selanjutnya di sini ada datanya di Excel. Di sini ada 9 variabel. Kita copy di software SPSS. Kemudian kita tunggu hingga muncul datanya. Nah, data sudah muncul, kita klik variabel view. Kita ganti nama variabel 1 yaitu nyaman. Yang variabel 2 fasilitas. Variabel ketiga lengkap. Variabel keempat harga. Variabel kelima kualitas. Variabel keenam pelayanan. Variabel ketujuh pendidikan. Variabel ke-8 gender. Variabel ke-9 usia. Nah, di sini saya desimalnya 0. Setelah itu kita klik value yang pendidikan. Yang pertama 1 SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMU, yang keempat S1, yang kelima S2. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita value lagi yang gender.
0 adalah wanita, dan 1 adalah pria. Kemudian kita value lagi yang usia. Yang pertama, value 1, usianya kurang dari 19. Yang value 2 yaitu umur 20 sampai 30. Value ketiga 31 sampai 40. Value keempat 41 sampai 50. Dan value kelima lebih dari 50. Kemudian klik OK, kemudian kita klik Chain Analyze, klasifikasi, kita memilih Cummins Cluster, kemudian masukkan semua variabel atribut ke kolom variabel. Selanjutnya isikan number cluster dengan 3 karena kita ingin mencari 3 cluster. Selanjutnya pilih option, kita klik initial cluster, ANOVA table, cluster information for each, kemudian kita continue, kemudian kita klik save, kita klik cluster membership dan distance from cluster center, kemudian kita continue, kemudian kita OK, dan akan keluar output seperti ini.